Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dananda, NIM 20086300. Dalam materi ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan senam. Senam merupakan suatu cabang yang melibatkan forma gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, gerakan fisik yang teratur. Yang kedua adalah apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam senam. Yang pertama adalah gor yang luas. Yang kedua adalah matras yang luasnya 12 kali 12 meter dan dikelilingi oleh matras lebar 1 meter. Yang ketiga adalah pendanaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, jelaskan alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri. Yang pertama adalah untuk putri, alat yang dipertandingkan ada 4. Yang pertama adalah lantai, meja lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Dan untuk laki-laki ada 6. Yang pertama adalah lantai, meja lompat, geleng-geleng ring, kuda pelana, palang sejajar, dan palang tunggal. Yang ketiga adalah jelaskan kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam. Kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaan. Artinya, dibawa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan. Yang kelima adalah jelaskan kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam. Yang pertama, kondisi fisik khusus daya. Yang pertama, daya ledak merupakan salah satu komponen biometrik yang penting di dalam kegiatan olahraga, karena daya ledak akan menentukan seberapa keras orang dapat memukul, seberapa jauh orang dapat melempar, dan seberapa jauh dapat berlari. Yang kedua adalah kelentukan. Yang selanjutnya ada daya tahan tubuh, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Yang keenam adalah jelaskan secara jelas bagaimana latihan dasar untuk gerakan rolling ke depan bulat dan untuk awalan jongkok. Maka pertama-tama posisi tubuh dapat diposisikan jongkok, letakkan tangan pada lantai dan posisi lebih depan dari telapak tangan. Angkat pantat dan arahkan kepada kepala di antara kedua telapak tangan seperti posisi sujud. Tempelkan dagu pada dada, lalu dorong kepala hingga masuk melewati kedua telapak tangan. Cara mendorong adalah dengan mengangkat pantat lebih tinggi lagi sekaligus condong ke arah depan. Tempelkan tulang punggung bagian atas atau pangkal leher ke atas. Selanjutnya dorong tubuh ke arah depan. Tubuh akan menggulung ke depan. Yang ketujuh adalah jelaskan fase pelaksanaan gerakan rolling ke depan, bulat, dan sudut. Awalannya dilakukan dengan posisi jongkok di matras. Posisikan kedua telapak tangan di samping telinga dan menghadap ke atas. Tundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada. Kemudian dorong badan ke depan dan letakkan tengkuk dan kedua telapak tangan pada matras. Ketika berguling, pastikan telapak tangan memegangi punggung agar dapat berguling secara lurus. Pada akhir gerakan, suruh teman mendorong badan sedikit ke depan agar posisi badan jongkok seperti sikap awal. Yang kedelapan adalah jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke depan dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah tumpuan tangan tidak tepat. Kesalahan yang paling sering dilakukan saat melakukan roll ke depan adalah tumpuan tangan yang tidak tepat. Posisi tumpu tangan yang tidak dapat menyebabkan sulit melakukan gerakan roll ke depan, bahkan secara pada bagian pergelangan tangan. Yang kedua adalah tumpuan tangan yang kurang kuat. Kesalahan lain yang mungkin terjadi pada gerakan roll ke depan adalah tumpuan tangan yang kurang tepat. Tumpuan tangan yang kurang tepat
dapat menyebabkan keseimbangan tubuh menjadi terganggu. Yang ketiga adalah bahu yang tidak menempel ke matras. Dalam gerakan roll ke depan, terutama gerakan yang diawali dengan posisi jongkok, maka bagian bahu atau pundak harus menyentuh pada matras. Yang ketiga, tangan dibengkokkan. Melakukan tolakan. Bahu yang tidak menempel di matras dapat menyebabkan tubuh tidak stabil sehingga gerakan roll tidak lurus bahkan keluar matras. Yang keempat adalah tangan tidak melakukan tolakan. Ketika melakukan tolakan, tangan harus menjadi penolak utama. Lakukan tolakan atau dorongan yang dengan menggunakan tangan saat melakukan gerakan roll ke depan. Jika tangan tidak ikut mendorong, maka akan sulit menyelesaikan gerakan roll ke depan karena justru mengandalkan bahu dan kaki saja sehingga tidak maksimal. Yang kelima adalah gerakan roll ke depan baru bisa dilakukan jika kaki ditekuk pada gerakan akhir. Kaki yang ditekuk akan memudahkan untuk menunjukkan gerakan menggulingi badan dan ke depan. Jika kaki tidak tetap lurus, maka gerakan roll ke depan tidak bisa disempurnakan. Yang kesembilan adalah jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan roll ke belakang dan mengatasinya. Yang pertama adalah penempatan tangan terlalu jauh di belakang yang menyebabkan tidak dapat membuat tolakan. Keseimbangan tubuh kurang baik sehingga berguling ke belakang karena tubuh kurang bulat. Salah satu tangan menumpuk kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpuk pada matras. Posisi berguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Keseimbangan badan tidak terjadi karena mendarat dengan lutut. Yang terakhir adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan. Yang cara melakukan sikap kapal terbang dan serta kayang dan sikap lilin. Yang pertama adalah gerakan keseimbangan adalah gerakan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Yang kedua adalah kapal terbang. Permulaannya berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan yang di samping badan. Yang kedua adalah rentangkan kedua tangan ke samping lurus sejajar bahu. Yang ketiga adalah bungkukkan badan ke depan sejajar dengan lantai. Yang terakhir adalah salah satu dahi diangkat lurus ke belakang hingga membentuk sikap kapal terbang. Yang kedua, sikap kayang. Sikap diawali dengan posisi tidur terlentang, tekuk kedua lutut hingga tumit menyentuh pantat. Tekuk siku tangan hingga telapak tangan menyentuh matras. Posisi tangan menyerupai segitiga siku-siku. Angkat badan ke atas secara perlahan. Setelah itu dibantu dengan dorongan kedua tangan dan kaki hingga lurus. Gerakan terakhir adalah masukkan kepala di antara kedua tangan. Yang terakhir adalah sikap lilin. 1. Baringkan badan dengan kaki dan tangan merapat ke badan. 2. Tarik nafas melalui hidung sambil mengangkat kaki tegak lurus ke atas. Yang ketiga adalah angkat pinggul dengan menggunakan kedua tangan sebagai penahan. Yang keempat adalah tahan nafas. Yang terakhir adalah turunkan kaki ke posisi semula sambil menghembuskan nafas melalui mulut. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.